Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingganya pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita dengan tema wanita-wanita yang haram dinikahi. Selanjutnya salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi tegaknya Islam, demi kejayaan dan demi keunggulan Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua adalah barisan panjang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan melanjutkan perjuangan beliau hingganya Allah nanti akan mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi kita ambil dari surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqataw wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Dan juga dalam surat berikutnya atau ayat selanjutnya, ayat 23-24, Allah juga menjelaskan kepada kita yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertuamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantumu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Terjemahan Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 23 dan 24.
Sementara dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, la yajma'ur rajulu bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainaha wa baina khalatiha. Janganlah seorang pria menghimpun seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapaknya, dan jangan pula dia menghimpun dengan seorang bibi dari pihak ibunya. Muttafaq alaih. Hadis yang kemudian disepakati oleh Imam Muslim dan Bukhari. Selanjutnya Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya persusuan itu akan mengharamkan apa yang diharamkan oleh sebab kelahiran. Nah, dari sanalah kita dari beberapa dalil ini kita akan membahas siapa-siapa saja wanita yang kemudian haram untuk dinikahi. Dan kita lihat yang pertama, yang diharamkan secara mutlak menikahi ibu dan setiap wanita yang bernisbat memiliki hubungan nasab kepadanya melalui kelahiran. Baik ibu itu adalah yang dimaksud ibu yang sebenarnya, atau dengan kata lain itu adalah ibu kandung, atau ibu dalam makna kiasan, yaitu wanita yang telah melahirkan orang tua Anda atau nenek, dan begitu seterusnya ke atas, maka semuanya adalah haram. Di antara mereka adalah kedua nenek Anda, atau ibunya ibu atau ibunya bapa Anda. Kedua nenek itu dan kedua nenek bapa Anda, kedua nenek buyut Anda, nenek dari nenek Anda, dan seterusnya. Demikianlah silsilahnya hingga ke atas, baik yang mewarisi ataupun yang tidak mewarisi. Semuanya adalah yang terkategori kepada ibu yang haram untuk dinikahi. Selanjutnya juga diharamkan secara mutlak menikahi anak-anak perempuan dan setiap wanita yang bernisbah memiliki hubungan nasab kepada Anda melalui kelahiran. Mereka seperti putri kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, dan begitu terus silsilahnya hingga ke bawah, baik yang mewarisi ataupun yang tidak mewarisi. Semuanya merupakan anak-anak perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, itu yang dari ibu dan juga dari anak perempuan. Selanjutnya yang haram secara mutlak menikahi saudara-saudara perempuan dilihat dari tiga arah, dari ibu dan bapak kandung atau saudara perempuanmu, atau berikutnya adalah dari bapak atau perempuan yang sebapak denganmu, dan berikutnya dari ibu atau perempuan yang seibu denganmu. Semuanya itu adalah haram untuk dinikahi. Berikutnya juga haram untuk menikahi bibi, yaitu saudara perempuan bapak dilihat dari tiga sisi, serta saudara perempuan kakek dari pihak bapa dan dari pihak ibu, serta seterusnya hingga ke atas, baik kakek itu dekat kekerabatannya ataupun kakek itu jauh, baik yang mewarisi ataupun yang tidak mewarisi. Nah, selanjutnya adalah haram menikahi bibi, saudara perempuan ibu dilihat dari tiga sisi, serta saudara perempuan nenek dan seterusnya hingga ke atas, serta setiap nenek adalah ibu, maka demikian pula setiap perempuan nenek adalah bibi yang haram untuk dinikahi. Dan selanjutnya adalah haram menikahi keponakan perempuan, yaitu saudara laki, ya anak saudara laki-laki dari setiap wanita dan setiap wanita yang bernisbat atau memiliki hubungan nasab kepada saudara laki-laki melalui kelahiran. Mereka semuanya adalah anak saudara laki-laki yang haram dinikahi dari sisi manapun saudara laki-laki itu. Artinya baik saudara laki-laki sekandung, sebapak ataupun seibu.
begitu juga keponakan perempuan, anak saudara perempuan. Mereka juga termasuk wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, selanjutnya adalah haram menikahi ibu-ibu persusuan, yaitu mereka yang telah menyusukan Anda. Begitu juga ibu-ibu serta nenek-nenek mereka, dan seterusnya hingga ke atas, sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam pertalian nasab. Juga setiap wanita yang ibunya telah menyusui Anda, atau setiap wanita yang ibu Anda telah menyusui dia, atau wanita yang Anda dan dia disusui oleh wanita yang sama, atau Anda dan dia menyusu dari susu laki-laki yang sama, meskipun wanita yang menyusui beberapa orang yang berbeda. Wanita itu adalah saudara perempuan Anda yang haram untuk dinikahi. Jadi di sini ada keterangan bahwasanya ada kalimat yang mengatakan bahwa menyusu dari susu laki-laki yang sama. Bagaimanakah keterangannya? Maka para imam fikih menjelaskan dari susu yang laki-laki yang sama itu adalah ketika seorang laki-laki mempunyai beberapa istri. Katakanlah laki-laki ini namanya si A, dan istrinya ada si B, si C, dan si D. Umpamanya Anda menyusu pada istri yang pertama atau si B, kemudian ada perempuan lain yang kemudian juga menyusu kepada istrinya, yaitu si C, sehingga Anda dengan perempuan yang menyusu kepada istrinya si C tadi itu adalah haram untuk menikah. Nah, begitulah kemudian dijelaskan oleh para imam fikih tentang beberapa perempuan dari laki-laki yang sama atau susu laki-laki yang sama. Itulah yang kemudian diharamkan oleh Allah untuk kemudian dinikahi oleh kita sebagai laki-laki. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu yang kemudian kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah pada berikutnya kita akan melanjutkan apa yang kemudian diharamkan oleh Allah untuk dinikahi. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ilmu darinya dan kita menjadi paham bahwa apa yang dimaksud dengan ibu, apa yang dimaksud dengan anak, seterusnya ke bawah, dan ibu juga seterusnya ke atas. Demikian saja, saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.